Bapak Ibu hadirin hadirat mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam fikih muamalah dan kita masih membahas tentang akad-akad jual beli, di mana pertemuan sebelumnya kita membahas akad perwakilan di dalam akad jual beli. Dan kita sebutkan bahwa di dalam muamalah itu ada hal-hal yang sifatnya boleh diwakilkan. Jadi syariat memberikan kemudahan bahwa ada hal-hal yang sifatnya kita tidak bisa melakukan secara langsung, maka syariat membolehkan kepada kita untuk mewakilkan. Nah, inilah yang disebut dengan wakalah, taukil. Walaupun kita sebutkan bahwa tidak semua perkara itu bisa diwakilkan. Ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa diwakilkan, terutama dalam ibadah. Salat tidak bisa diwakilkan. Puasa tidak bisa diwakilkan. Nah, jadi kalau puasa ini kita sendiri yang harus berpuasa. Jadi tidak bisa kita tolong puasakan saya, nanti saya bayar. Ini tidak berlaku. Tapi dalam beberapa aspek muamalah itu dibolehkan. Bahkan dalam ibadah juga kita sebutkan ada yang dibolehkan. Nah, tapi dalam muamalah, terutama dalam jual beli, sebagaimana kita sebutkan bahwa sah perwakilan. Artinya boleh dalam kondisi tertentu kita mewakilkan dalam transaksi. Bahkan juga dalam urusan pernikahan itu boleh juga diwakilkan. Makanya perwalian itu boleh diwakilkan. Jadi tidak harus orang tuanya mempelai perempuan yang harus bertindak, tapi dia bisa mewakilkan kepada orang lain. Nah, itu dalam muamalah. Jadi itu bentuk kemudahan. Lalu kemudian kita membahas beberapa model jual beli kontemporer yang metodenya metode perwakilan dan bagaimana ulama memandang itu. Bagaimana hukumnya, terutama dalam aspek jual beli yang berkaitan dengan online misalnya. Nah, ini ada yang disebut dengan jual beli sistem reseller. Nah, ini banyak berlaku di kita, produknya di Jawa. Lalu kemudian ada yang menjadi resellernya di Pekanbaru, maka nanti dia menyetok dan menjualnya. Nah, jadi kalau dalam jual beli itu Bapak Ibu, kalau kita membeli barang itu lalu kemudian kita jual, ini tidak ada masalah. Nah, kalau reseller kan begitu modelnya, kita beli barangnya baru kemudian kita jual. Jadi ini tidak ada masalah. Para ulama mengatakan ya jual beli ini sah, boleh. Karena barangnya kita stok baru kita jual. Artinya apa? Artinya barang itu sudah dalam penguasaan kita. Kita sudah beli, maka kita menjualnya urusan kita. Artinya tidak ada masalah karena kita sudah membelinya dan kita tinggal menjualnya, kan begitu. Nah, itu kalau reseller. Jadi ini tidak ada masalah. Yang kedua, ada istilah dropship. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu pembahasan ulama kontemporer. Karena kalau ini kan dia tidak memiliki barang. Dia hanya istilahnya ini memasarkan, lalu kemudian ketika ada yang tertarik, maka dia meminta kepada supplier untuk mengirim kepada calon pembeli. Nah, jadi untuk terkait dengan jual beli sistem dropship ini, kalau sekarang kan Bapak Ibu kita dimudahkan. Artinya kita bisa punya toko di internet itu, di online ya, tanpa ada barang. Jadi tinggal ambil fotonya sana, foto sini. Jadi kita bisa buka toko tanpa ada menyetok barang. Kalau dulu kita buka ruko harus sewa rukonya, kemudian mengisi barangnya, itu modalnya besar.
Kalau hari ini Bapak Ibu modalnya tinggal beli HP aja. Tinggal beli HP, kemudian buat buat lapak di situ, maka sudah bisa berjualan. Nah, jadi kita istilahnya menjualkan barang orang kita jualkan, kita pasarkan. Lalu kemudian kalau ada yang mau beli, maka kita minta kepada suppliernya itu untuk mengirim kepada pembeli. Jadi ketika kita memasarkan itu, kita belum punya barangnya. Nah, jadi kita belum punya. Yang jadi masalah itu ketika kita menjual, kita juga belum punya. Itu jadi masalah juga nanti. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang kamu belum memiliki. Nah, nanti itu mungkin pandangan sebagian ulama, sehingga ada yang mengatakan dropship ini tidak boleh, karena menjual suatu barang yang dia belum punya. Itu barang itu masih di orang, cuman dia ikut memasarkan, memasarkan. Kalau ada yang mau beli, nanti dia minta kepada suppliernya atau pemilik barangnya itu untuk mengirimkan kepada si pembeli. Nah, jadi jual beli model dropshipper ini itu ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena tadi dia menjual sesuatu yang belum dimiliki. Nah, jadi menjual barang yang mana dia belum punya. Ini kena dalam hadis Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum kamu punya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pandangan pertama. Tapi dalam fikih, dalam ibadah, dalam muamalah itu selalu ada khilaf di antara ulama, selalu ada perbedaan pendapat. Jadi dalam fikih ini ya kadang-kadang kita harus berlapang dada karena ada pendapat-pendapat yang berbeda, dan itu sah-sah saja gitu. Kalau ulama berbeda pendapat, maka kita memandang itu sebagai rahmat ya. Nah, jadi kalau ulama kita berbeda pendapat dalam hukum, itu menjadi rahmat bagi kita, menjadi kemudahan. Apalagi ada ungkapan menyebutkan bahwa ikhtilaful ummah itu rahmah. Perbedaan umat dalam umat ini adalah merupakan rahmat. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat itu kemudian menjadi petaka bagi kita, saling menyalahkan, saling menjatuhkan, saling menyesatkan. Ini yang tidak betul. Kalau kita berbeda pendapat atau berbeda ulama yang kita ikuti, maka kita harus berlapang dada, sah-sah saja, tidak ada masalah. Dalam sholat misalnya, yang mengikuti pendapat ulama ketika misalnya sujud memulai lutut baru kemudian tangan, atau tangan dulu baru kemudian lutut, itu sah-sah saja, dua-duanya boleh. Lutut baru tangan, atau tangan dulu baru lutut, itu boleh, dua-duanya tidak ada masalah. Yang tidak ada itu jidat duluan, itu yang tidak ada. Tapi kalau lutut baru tangan atau tangan baru lutut, itu semua ada dalilnya. Jadi tidak ada masalah, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Maka oleh karena itu perbedaan ulama itu kita sikapi sebagai rahmat. Jadi kita menyikapinya itu sebagai kelapangan, sebagai kemudahan bagi kita. Jangan justru menjadikan sebagai ajang untuk menyalahkan, untuk merendahkan. Nah, begitu juga dalam masalah dropship ini. Jadi ada yang ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena menjual sesuatu yang tidak dia punya. Dia belum punya menjual. Nah, tapi ada ulama yang mengkaji, misalnya kalau dia dilihat sebagai wakil saja, artinya yang memasarkan ini hanya mewakili daripada pemilik barang. Jadi dia menjadi wakil dari pemilik barang,
ketika ada orang beli, maka nanti dia minta kepada pemilik barang untuk mengirimkan kepada pembeli. Nah, maka jatuhnya kan dia cuma perantara gitu. Nah, kalau dipandang bahwa yang memasarkan ini hanya sebagai perantara, artinya wakil tadi, wakil dalam memasarkan, maka tentu itu tidak ada masalah jadinya, boleh-boleh saja. Karena ajrus simsar itu dibolehkan. Artinya mendapatkan keuntungan dari mewakili atau mendapatkan bayaran dari perwakilan itu dibolehkan. Jadi mengambil upah di dalam perwakilan itu dibolehkan, tentu tidak ada masalah. Itu maka ada yang membolehkan. Yang kedua, ada juga ulama yang memandang bahwa maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa indak. Jangan menjual sesuatu yang tidak dapat kamu miliki atau yang tidak kamu miliki. Maksudnya ini dia tidak bisa menyerahkannya. Dia tidak mampu menyerahkan. Nah, itu yang terlarang. Nah, kalau dropship ini kan bisa kalau dilihat kan bisa diserahkannya, walaupun dia belum punya, walaupun dia belum memiliki. Tetapi ketika ada yang membeli, maka dia bisa meminta kepada pemilik barang untuk mengirimkan. Nah, berarti kan bisa. Maka oleh karena itu para ulama juga berbeda pendapat menjual sesuatu yang ada di tangan orang. Nah, jadi misalnya kita menjualkan barang yang mana pemiliknya kita belum tahu gitu, sah atau tidak gitu. Jadi kita menjualkan barang yang mana orang itu belum tahu gitu. Ini para ulama mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Lagi-lagi menjual apa yang dia tidak punya gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa dia boleh nanti dilaksanakan ketika si pemilik barang setuju. Misalnya kawan saya punya HP. Nah, kawan saya ini mau jual HP-nya. Habis itu ada pula kawan saya mau beli HP. Nah, jadi saya bilang saya jual daripada HP kawan saya tadi itu dengan harga sekian. Nah, ini mayoritas ulama mengatakan jual beli model ini tidak boleh, karena itu bukan punya saya, punya kawan. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau kawan saya ini setuju, maka itu berlaku, itu boleh. Kalau yang punya barang itu kemudian setuju, sepakat. Ini berlandaskan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah meminta kepada salah seorang sahabat untuk membelikan kambing di pasar. Ini Nabi pernah minta tolong kepada sahabat, wahai sahabat, tolong belikan saya kambing nih. Nah, dikasih 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram lah. Ya memang segitu. 1 dinar itu 4,25 gram. Makanya zakat uang atau zakat emas itu kan senilai kurang lebih 85 gram atau senilai 20 dinar. Jadi kalau Bapak Ibu punya emas senilai 20 dinar, berarti 20 dinar itu kan 85 gram. Tersimpan selama 1 tahun, maka itu kena 2,5%. Jadi 20 dinar. 20 dinar 20 dikali 4,25 kan. Jadi 85 gram emas. Jadi kalau menyimpan emas senilai 85 gram selama 1 tahun, maka berarti dia kena zakat 2,5%. Itu emas asli ya, bukan kang mas, tapi emas yang
betul-betul disimpan dan bukan emas perhiasan. Kalau perhiasan dalam mazhab Syafi'i tidak kena zakat selagi standar. Jadi kalau maksud standar itu adalah normal ya, jadi tidak berlebihan. Tapi kalau sudah perhiasannya sudah berlebihan, maka di atas standar itu kena zakat juga. Jadi ibu-ibu aman perhiasannya, jadi tidak perlu dizakati dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi, mau dia perhiasan mau bukan, kalau emas kena zakat. Tapi saya yakin ibu-ibu lebih suka ikut mazhab Syafi'i lah. Karena mazhab Syafi'i tidak kena zakat kalau perhiasan. Tapi kalau mazhab Hanafi, mau perhiasan mau bukan itu kena zakat. Kalau mencapai nisab. Nah itu tadi, nisab itu artinya batasan. Jadi 20 dinar. 20 dinar sama dengan 85 gram. Dan itu juga disamakan dengan uang. Jadi uang tuh berapa dia nilainya? Kalau uang tersimpan sebanyak senilai 85 gram emas tersimpan selama 1 tahun, maka dia wajib dikeluarkan 2,5%. Itu tolak ukurnya dia. Jadi 20 dinar. Maka 20 dinar karena 1 dinar itu 4,25 gram. Jadi 20 dinar itu sama dengan 85 gram. Kalau hari ini kan 1 gram itu 1 juta lebih, berarti diperkirakan 100 juta. Jadi orang yang punya uang 100 juta tersimpan selama 1 tahun, berarti kena zakat 2,5 juta. Jadi karena mencapai nisab. Jadi mencapai nisab. Artinya apa? Kalau mencapai nisab berarti dia kena kewajiban zakat. Dan orang yang kena kewajiban zakat dalam Islam itu artinya dia al-ghani. Jadi orang kaya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat itu tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada fakir miskin. Maka ibadah zakat itu adalah ibadahnya orang kaya. Kalau sedekah itu boleh, kaya miskin boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau zakat ini ibadahnya orang kaya. Maka kalau harta kita wajib zakat, bersyukurlah telah menjadi orang kaya. Jadi salah satu syukurnya orang kaya itu adalah dengan cara mengeluarkan zakat. Jadi syukurnya orang kaya itu. Tapi di kita banyak gayanya orang kaya, pas giliran bayar zakat dia mau nerima. Jadi gayanya, style orang kaya, tapi mentalnya mental penerima zakat. Ini yang banyak masalah di kita ini. Padahal kan mestinya kalau mencapai harta itu mencapai zakat, berarti bersyukurlah telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kaya. Salah satu amanah orang kaya ini adalah membayar zakat. Jadi harusnya membayar zakat itu adalah kebanggaan sebenarnya. Bukan bangga berarti sombong, bukan. Tapi artinya sebagaimana orang bangga menjadi orang kaya, artinya bersyukur, maka dia juga harus bangga menjadi pembayar zakat. Nah, jadi pernah suatu ketika Nabi meminta kepada sahabat ini untuk membelikan seekor kambing dengan 1 dinar. Jadi dulu kurang lebih seekor kambing itu 1 dinar dulu. 4,25, berarti 1 kambing itu 4,25 gram, ya kan? Kalau hari ini 4,25 gram itu mau 5 juta itu. Berarti sekarang 1 dinar dapat nggak seekor kambing? Dapat. Itu hebatnya kalau mata uang kita dinar. Jadi dia tidak mengalami inflasi yang hebat. Bahkan makin bagus nilainya kan. Bahkan kalau 5 juta kan bisa dapat 2 kambing sekarang. Walaupun mungkin kambingnya kecil-kecil. Tapi kan artinya dia bagus dari segi nilai. Makanya para pakar ekonomi mengatakan sebenarnya yang paling bagus untuk menjadi mata uang itu ya sebenarnya emas, dinar itu. Karena dia dari segi nilai itu sangat bagus. Nah, dia tidak dimakan oleh inflasi.
Tapi coba kalau uang kertas, tahun 1990-an harga Indomie satu bungkus itu kan 200 perak. Sekarang udah 2000 kan. Berarti kan jauh. Artinya semakin lama nilai mata uang kita ini semakin menurun gitu. Nah, itu kalau uang kertas. Makanya bagusnya emas itu sebenarnya. Cuman kan emas semakin berkurang gitu. Jadi repot. Makanya kan ada pejuang-pejuang ekonomi mengembalikan ekonomi kita kepada dinar, mengembalikan kepada dirham. Itu untuk menguatkan itu sebenarnya. Hari ini tidak ada negara yang pakai mata uang itu pakai emas, tak ada. Walaupun ada yang istilahnya pakai dinar, nama mata uangnya ada. Negara kalau tidak salah Kuwait itu kalau nggak salah nama mata uangnya dinar gitu. Tapi dia tetap uang kertas, bukan emas. Dia hanya namanya saja. Namanya mata uangnya dinar, tapi dia tetap sebagai uang kertas gitu. Nah, jadi ketika Nabi meminta tolong kepada sahabat, lalu kemudian sahabat ini pergilah ke pasar. Ternyata 1 dinar ini karena sahabat ini mungkin ahli dalam jual beli, dia hebat dalam transaksi, sehingga dalam 1 dinar ini sahabat ini bisa membeli 2 ekor kambing. Dia beli 2 ekor kambing, padahal Nabi kan cuma minta beli 1 ekor saja, kasih 1 dinar, tolong belikan 1 ekor kambing. Nabi biasa minta tolong atau mewakilkan para sahabat untuk melakukan transaksi. Itu tadi perwakilan. Nabi pernah meminta sahabat untuk membayarkan hutang. Makanya ada suatu ketika Nabi pernah berhutang seekor hewan. Lalu kemudian ketika mau dibayar, kata Nabi, "Ini tolong, udah jatuh tempo, bayarkan, carikan hewan yang serupa dengan yang dipinjam oleh beliau." Lalu kemudian ketika ingin membayarnya itu sahabat mencari dengan hewan yang serupa ketika dipinjam, tapi sahabat itu tidak menemukan, tidak mendapatkan hewan yang serupa. Laporlah sahabat itu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini tidak ada hewan yang serupa yang engkau pinjam dulu." Maka kata Nabi SAW, "Berikan yang lebih besar." Nah, kata Nabi, carikan yang lebih besar dan lebih bagus. Fa inna khairakum ahsanukum qada'a. Kata Nabi, berikan yang lebih bagus, berikan yang lebih besar, karena sebaik-baik kalian dalam membayar hutang itu adalah yang baik dalam menyelesaikan hutang piutang. Nah, jadi di antara cara baik dalam membayar hutang itu, pertama adalah bayarlah tepat waktu. Yang kedua, ya tidak apa-apa dilebihkan. Nah, jadi dilebihkan, minjam 1 juta dilebihkan jadi 1.100.000 misalnya gitu. Itu boleh kalau atas inisiatif dari yang berhutang. Itu catatannya. Jadi yang minta lebih itu bukan pemberi piutang. Kalau pemberi piutang yang minta lebih, maka itu menjadi riba. Itu yang tidak boleh. Karena dia melebihkan, dia bersyarat dia. Tapi kalau berlebih atas inisiatif daripada penghutang, maka itu dibolehkan. Bahkan itu termasuk cara yang baik di dalam membayar utang. Nah, maka tidak apa-apa kalau mau bayar utang, ya mampirlah beli misalnya jeruk. Nah, itu boleh. Bukan berarti riba jeruknya itu, enggak. Kecuali kalau tujuannya untuk menyogok, itu tidak boleh. Belikanlah banyak-banyak biar nanti bisa dapat utangan lagi. Itu menyogok pula. Jadi hadiahnya itu ada motif gitu. Nah, tapi kalau membalas jasa itu boleh, membalas jasa. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang melakukan kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya, minimal dengan cara mendoakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi biasa minta tolong kepada para sahabat. Nah, ketika sahabat ini membeli 1 dinar beli kambing, 2 dijualnya 1. Dijual 1 ini dapat 1 dinar.
Lalu kemudian dia dapat seekor kambing, dapat pula 1 dinar lagi. Padahal tadi dikasih oleh Nabi 1 dinar untuk beli seekor kambing. Sahabat ini bisa beli 1 dinar ini 2 ekor kambing. Lalu kemudian dijualnya seekor itu 1 dinar. Jadi sahabat ini bawa pulang 1 dinar plus seekor kambing. Maka ketika pulang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyetujui dan Nabi mendoakan keberkahan. Nah dari sini kemudian para ulama mengatakan ini hadis menunjukkan bahwa kita bisa melakukan jual beli terhadap barang orang, yang penting nanti dia setuju. Kan sahabat tadi itu melakukan jual beli terhadap barang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat tadi itu beli kambing 2, lalu kemudian dijual lagi. Kan kambing yang dijual itu kan kambing Nabi. Kambing Nabi dijual, lalu kemudian uangnya itu dibawa kepada Nabi, dan Nabi menyetujui, dan jual beli itu pun terlaksana. Ini sebagai dalil. Sebagian ulama mengatakan bahwa dropship itu boleh gitu. Kenapa? Karena kita menjualkan barang orang, nanti ketika orang itu tahu bahwa kita sudah melakukan jual beli dan dia setuju, maka dia akan mengirimkan kepada pembeli. Sehingga sebagian ulama membolehkan jual beli metode dropship. Nah, itu perwakilan zaman-zaman sekarang, metode jual beli. Jadi karena metode-metode jual beli kontemporer ini hal baru, maka wajar-wajar saja ketika para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, karena itu belum ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama bisa saja berbeda pendapat dalam menghukuminya gitu. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan beberapa bentuk metode jual beli kontemporer dan metode perwakilan. Baik, barangkali ada tanya jawab atau diskusi yang mau disampaikan, dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Ustaz, apa hukumnya kalau dalam jual beli itu terlalu banyak mengambil untung gitu? Karena pernah saya dengar ceramah Ustaz di tempat lain, ya katanya Nabi tidak membolehkan kalau terlalu banyak mengambil untung. Yang kedua, apa hukumnya bisnis jual beli uang seperti barang korek dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pak Ketua atas pertanyaan. Pertama terkait dengan mengambil keuntungan. Jadi intinya tuh dalam hadis menyebutkan rahimallahu mra'an idza ba'a samhan wa idza ishtara samhan. Allah itu menyayangi seorang hamba kalau dia melakukan menjadi penjual, maka dia menjadi penjual yang toleransi kepada pembeli. Kalau dia menjadi pembeli, maka dia menjadi pembeli yang toleransi kepada penjual gitu. Jadi ada nilai-nilai rahmah di situ. Ada nilai-nilai kasih sayang. Maka intinya lebih kepada etika kalau masalah harga ini. Pertama, kalau dalam Islam itu harga itu ditentukan oleh pasar. Berlaku dia kaidah penawaran dan permintaan. Itu berlaku dalam Islam. Jadi tidak bertentangan dengan kaidah ekonomi umum gitu, bahwa harga itu ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Tapi dengan syarat tidak boleh ada yang merusak gitu. Tidak boleh ada yang merusak pasar, melakukan penimbunan sehingga harga menjadi naik. Maka Nabi mengatakan orang yang merusak, orang yang menimbun, merusak harga di pasar itu terlaknat, kata Nabi SAW. Al-muhtakiru mal'un, siapa yang melakukan penimbunan dengan tujuan untuk menaikkan harga-harga, maka dia terlaknat, kata Nabi SAW. Jadi yang tidak boleh itulah merusak. Tapi kalau normal dia berjalan karena mungkin barang menjadi sedikit, permintaan menjadi banyak sehingga dia naik, itu normal. Maka sah-sah saja. Jadi
tidak ada batasan, tidak ada pembatasan. Jadi tidak ada masalah dia mau menjual, tapi dia secara etika saja. Etika itu artinya secara moral, bahwa bagaimana dia tidak memberatkan atau tidak menzolimi daripada pembeli gitu. Nah, yang kedua, dia tidak membohongi gitu. Jangan sampai dia misalnya karena pembeli ini tidak tahu harga, maka di mark up harga itu, dinaikkan itu. Nah, itu tentu menzolimi, menjadi tidak boleh. Nah, yang intinya untuk masalah harga ini tidak ada pembatasan, tidak ada batasan. Jadi berapa saja dia boleh mengambil, tapi dengan etika memperhatikan nilai-nilai kasih sayang gitu. Nah, karena oleh karena itu kalau dibatasi kan repot, karena harga ini kan berkembang dia. Bisa jadi misalnya kita beli tanah tahun 90 1 meter harganya misalnya 50.000, sekarang sudah menjadi 1 juta. Itu kan sudah berkali-kali lipat itu. Nah, maka oleh karena itu harga itu ditentukan oleh pasar, dengan syarat pasar itu seimbang, stabil gitu. Maka oleh karena itu salah satu fungsi daripada pemerintah itu adalah mengawasi pasar dengan baik. Nabi itu mengontrol pasar dengan baik. Bahkan Nabi mengontrol satu-satu. Ada penjual nih buahnya menumpuk buahnya. Nabi curiga nih, ini menumpuk begini bagus semua nggak? Dimasukkan tangan Nabi ke dalam. Ternyata di bawah itu basah. Kata Nabi, "Mahadza ya sahibata?" Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa yang basah ini taruh di bawah? Kenapa enggak ditaruh di atas biar dilihat oleh orang? Kata penjual tadi, kena basah tadi ya Rasulullah. Kata Nabi, taruhlah di atas biar orang pembeli itu melihat. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbohong, siapa yang tipu menipu dalam urusan muamalah, maka bukan ciri daripada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tujuan daripada pemerintah itu salah satunya adalah mengawal, mengontrol pasar sehingga tidak terjadi kezaliman, bukan justru merusak pasar. Jadi bagaimana dia mengawal kestabilan pasar. Bahkan Umar bin Khattab lebih ekstrim lagi. Umar mengatakan bahwa la yadkhulu fi suqina, jangan masuk ke pasar kami kecuali sudah paham tentang perkara riba. Wah, itu repot tuh. Jadi kalau sekarang orang masuk udah paham riba belum, jangan masuk. Itu sepi nanti pasar kalau begitu kan. Jadi kalau untuk harga itu dikembalikan kepada pasar, kembalikan kepada etika lah, moral. Jadi tidak ada pembatasan. Dalam jual beli kan ada juga nilai-nilai rahmah, nilai-nilai kasih sayang. Yang kedua, jual beli mata uang. Jual beli mata uang, pertama kalau dia sifatnya manual langsung ya, artinya kita beli, ada rupiah mau beli dolar, ada dolar mau ditukar ke rupiah, ke real, ini boleh, tidak ada masalah. Ini jual beli mata uang, dinar dan dirham. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Jadi jual beli mata uang itu diperbolehkan. Yang menjadi perselisihan di sini adalah forex ini terjadinya di internet. Jadi terjadinya itu sangat cepat sekali, sehingga rugi bisa rugi banyak, untung bisa untung banyak, sehingga dia masuk ke situ sebagai kategori spekulasi. Spekulasinya artinya gharar atau tidak jelas, tidak pasti dia. Maka yang bertransaksi itu harus ahli. Kalau tidak ahli dia bisa. Maka ada kawan saya dulu bilang gini, kalau mau bermain forex sediakan tali rapia di samping gitu. Wah, ini ngeri sekali gitu. Kalau mau bermain forex sediakan tali rapia di samping gitu. Maksudnya apa? Dia bisa stres gitu. Dalam 1 menit bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya, dalam 1 menit bisa rugi sebesar-besarnya. Maka sebagian fatwa itu mengatakan tidak boleh forex. Kenapa? Karena spekulasi tinggi, tidak boleh. Karena berbahaya bagi sebagian orang. Tapi bagi yang ahli di situ, tahu ilmunya, ya silahkan saja. Karena itu kan jual beli mata uang. Walaupun dia mainnya per detik, per menit, tapi kan itu adalah jual beli mata uang. Dia mengikut kepada jual beli mata uang tadi, bahwa jual beli mata uang itu dibolehkan. Hanya saja karena dia sistemnya cepat, maka ini sangat berbahaya bagi sebagian orang. Bahkan ada beberapa perusahaan forex itu bermasalah, dia lari, dia menipu orang, ada. Itu kasus-kasus seperti itu. Maka sebagian ulama itu mengharamkan forex itu karena gharar tadi,
karena ketidakpastian spekulasi gitu. Nah, tapi kalau bagi yang ahli dia di situ sah-sah saja. Nah, itu Pak. Jadi hampir samalah dengan hampir samalah dengan saham misalnya, begitu juga. Karena dia naik turunnya sangat cepat gitu. Wallahu alam. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut. Habis waktu. Ya, baik, karena waktu telah habis. Jadi sebenarnya masih ada yang mau kita kaji ini tentang perwakilan. Ini adalah multi level marketing ya, MLM. Hukum MLM itu juga masuk perwakilan karena perwakilannya banyak gitu. Nah, tapi pada intinya banyak yang bertanya masalah MLM ini. Kesimpulannya bahwa tidak semua MLM boleh dan tidak semua MLM itu haram. Karena MLM ini kan intinya jual beli. Nah, jadi jual beli itu kan dibolehkan. Hanya saja metode pemasarannya ini. Nah, maka kalau kita lihat MUI itu ada, dia memberikan legal kebolehan terhadap MLM. Cuman saja kembali bahwa pemasaran MLM ini ada juga yang sifatnya spekulasi, ada sifatnya berbahaya juga. Nah, maka oleh karena itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena ada yang menjadikan barang itu hanya sebagai kamuflase, jadi barang itu tidak menjadi tujuan. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau barangnya itu dibutuhkan, barangnya itu menjadi tujuan, tentu tidak ada masalah. Jadi tidak semua halal dan tidak semua haram. Wallahu taala ala wa alam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.